Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai efisiensi irigasi dengan alat gun sprayer pada pertanaman nanas di PT Great Giant Pineapple Terbanggi Besar Lampung Tengah oleh Ervina Afandi, Herino Priyansyah, Irwan Sukri Banua, dan Priyo Cahyono. Jurnal Agrotek Tropika, volume 1, nomor 2, halaman 219 sampai 224. Mei 2013. Dosen pengampu pada mata kuliah hidrologi yaitu ada Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MSI, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI, Dr. Hajah Bainah Sari Dewi Eswood MP PhD, dan yang terakhir yaitu Mahya Kartika Sani Eswood MSc. Perkenalkan, nama saya Maulia Risnawati dengan nomor NPM 20 14 15 10 20 angkatan 2020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendahuluan. Air sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman nanas untuk penyerapan unsur-unsur hara yang dapat larut di dalamnya. Irigasi pada tanaman nanas sangat penting karena jumlah air minimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik sekitar 5 cm air per bulan. Ketika curah hujan kurang dari 5 cm per bulan, pertumbuhan akan terhambat, siklus panen akan lebih panjang dan rata-rata bobot buah akan berkurang. PT Great Giant Pineapple atau PT GJP merupakan penyuplai olahan nanas terbesar ketiga di dunia karena dapat memenuhi 10% dari 12% yang menjadi kebutuhan nanas olahan dunia. Irigasi yang digunakan pada lahan pertanaman nanas di PT GGP adalah sprinkle irrigation atau overhead irrigation, yaitu suatu siraman irigasi yang memberikan air menyerupai curah hujan atau percikan. Irigator yang sering digunakan adalah gun sprayer atau Baker Traveler Irrigator, yang merupakan alat pemecah air yang akan diberikan pada tanaman nanas. Beberapa permasalahan irigasi yang muncul di PT GGP adalah tanaman nanas besar dan tanaman nanas kecil diberi irigasi yang sama karena masih jarang penelitian secara pasti tentang irigasi tanaman nanas terutama di Indonesia. Akibatnya, efisiensi irigasi tanaman nanas di PT GGP belum diketahui. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan mengetahui efisiensi irigasi dengan alat gun sprayer pada tanaman nanas di PT Great Giant Pineapple Terbanggi Besar Lampung Tengah. Metode penelitian. Pengambilan data distribusi siram irigator dilakukan dengan metode grid. Jarak pada grid 1 meter, 7 meter, 14 meter, 21 meter, dan 28 meter. Sedangkan jarak antar grid yaitu 14 meter. Penyiapan pengujian efisiensi air irigasi gun sprayer dilakukan dengan cara peletakan 30 kaleng penampung air pada grid di pertanaman nanas seluas 200 meter. Peletakan 15 kaleng dengan menggunakan corong di atas tanaman nanas dan 15 kaleng tanpa menggunakan corong di bawah kanopi tanaman nanas. Setelah selesai pengaplikasian irigasi, selanjutnya menghitung seberapa banyak air yang ditampung pada kaleng penampung, menghitung seberapa banyak air yang terintersepsi di tajuk tanaman nanas sesaat setelah irigasi sehingga diketahui koefisien keseragaman atau UC. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan tebal siram irigator atau tebal siram dihitung dengan rumus 1, dapat dilihat pada gambar 2. Di sini yaitu rumusnya. Dari gambar 2 diketahui bahwa tebal siram irigator tidak merata, di mana semakin jauh jarak semprot irigator, maka tebal siram semakin berkurang. Tebal siram bervariasi, tertinggi sebesar 21,1 mm pada jarak 1 meter, dan terendah 6,1 mm pada jarak 28 mm. Berdasarkan hasil analisis, dihitung keseragaman siram Uniformity Coefficient atau UC diperoleh nilai UC 69%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi irigasi tergolong rendah. Pengamatan Stasiun Meteorologi PT GGP pada hari aplikasi irigasi diperoleh data angin 6,08 km per jam atau 1,68 meter per detik.
Jika dikaitkan dengan koefisien keragaman diperoleh nilai UC 69%. Dari gambar 3 diketahui bahwa persentase intersepsi tajuk tanaman sangat tinggi pada setiap perlakuan jarak. Rata-rata intersepsi yang terjadi pada jarak 1 meter hingga 28 meter tidak jauh berbeda. Semuanya di atas 85% hingga 96%. Dari gambar 4 diketahui bahwa tebal air tanah tidak merata, di mana semakin jauh jarak semprot irigator, maka tebal air tanah semakin berkurang. Tebal air bervariasi. Penambahan air sesaat setelah irigasi tebal air tertinggi sebesar 14,8 mm pada jarak 1 meter dan terendah 2,3 mm pada jarak 28 meter. Setelah 24 jam, kadar air tertinggi sebesar 12,4 mm pada jarak 1 meter dan 3,5 mm pada jarak 28 meter. Gambar 5 menunjukkan bahwa perubahan efisiensi irigasi pada tebal air tanah 3 jam setelah irigasi dan tebal air tanah 24 jam setelah irigasi berdasarkan jarak semprot irigator. Hasil presentase efisiensi irigasi mengalami penurunan dan peningkatan diperoleh data yang bervariasi pada setiap jarak. Pada jarak 1 meter, 3 jam sesudah irigasi diperoleh persentase tebal air tanah sebesar 134,7%. Setelah 24 jam menjadi 112,5%. Hal ini menunjukkan 1 meter memperoleh persentase lebih dari 100%. Diduga ada sumbangan air dari daerah yang bukan menjadi objek irigasi atau badan jalan. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu koefisien keseragaman siram diperoleh nilai CU 69% dan efisiensi irigasi masih rendah di PT GGP karena dipengaruhi oleh tekanan dan kecepatan angin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.